Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Mawar Salim dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. L-Talk menghadirkan sebuah program yang membahas mengenai komunikasi, karena setiap orang pasti menggunakan komunikasi dalam berinteraksi sosial. Maka dari itu, komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kali ini kita akan membahas topik mengenai kontroversi citra diri, dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini sudah hadir bersama kita ada Bapak Doni De Keizer, speaker trainer, dan juga Bapak Roni Francis, business maximizer, serta tamu kita yang spesial sekali hari ini ada Desi Rahelia, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Halo. Halo. Hai Mawar. Masih membahas mengenai kontroversi citra diri. Kalau Kak Desi sendiri nih, Instagram itu dijadikan sebagai tempat apa sih untuk Kak Desi? Bagi aku itu bagi personal branding aku ya, apalagi di bagian beauty pageant, sekaligus mempromosikan diri, mempromosikan advokasi, dan bisa jadi role model bagi masyarakat juga yang aku bisa bisa aku lebih aktif lah di Instagram. Kalau di TikTok sih aku di aplikasi lain jarang, tapi di Instagram aku lebih aktif. Nah, orang-orang berbicara soal kontroversi citra diri ini banyak banget yang mengatakan bahwa brandingan di Instagram itu jatuhnya terkesan fake atau palsu. Kalau menurut Kak Desi sendiri gimana nih? Waduh. Seberapa asli kamu Seberapa IG? ya? Seberapa asli kan kita sudah pasti. Coba kita lihat IG-nya langsung. Waduh, Langsung kalau dibilang tuh jujur seberapa aslinya? Jujur ya. Itu aku tuh 70% asli, 30%-nya fake. Oh, yang fake-nya itu kayak gimana tuh? Fake-nya tuh kayak di Instagram tuh kan anggunli, Anggunli. play gitu ya. Posenya tuh harus yang benar-benar kita membuat mata netizen itu menarik, tertarik melihat kita. Oke, jadi gitu. biar kelihatan benar-benar putri. Iya. Padahal sebelum biasanya. Padahal kalau putri lain lagi ya. Kalau menurut aku sih original kok. Nih. Waduh. Desi yang di Instagram dengan Desi aslinya, ya kan? Tapi kalau udah ketemu asli pasti lebih tahu lagi nih, Iya, ya kan orangnya seperti biasanya, apa. bener. Kayak aku lah, aku juga kan Iya, nggak iya, mungkin nge-fake kalau di Iya. media sosial. Wih. Apa yang mau di-fakein gitu? Nggak bisa di-filter. Cuma kalau di Instagram tuh memang kita membatasi diri kebiasaan kitanya ya. Iya. Yang biasanya mungkin kebiasaan kita ya di rumah tuh santai, apa-apa Iya. itu bebas gitu, membebaskan Nggak ada diri. foto pakai daster dong ya? Nggak ada. Kebetulan memang nggak suka pakai daster. Iya. Nggak pakai sama sekali. Baju kaos. Langsung panik ya. Karena Jadi dia yang pakai satu daster. gitu. Ternyata dia yang suka pakai daster. Jadi kalau misalnya menurut dari Desi sendiri, kalau misalnya banyak sendiri, kalau misalnya di luar sana ya, untuk para selebgram Iya. ya, kalau para influencer, apakah mereka banyak yang fake? Kalau Desi melihatnya kayak gimana? Menurut aku kebanyakan fake. Oh iya? Tahunya Kayak dari mana? Ada beberapa selebgram atau artis yang gimana ya, kita lihat tuh di foto-fotonya happy, dia tuh keluarga cemara gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih muncul di Instagram story-nya, Iya, iya. dia lagi ada masalah, terus tiba-tiba beritanya ada yang Tiba-tiba ini, selingkuh. gambar hitam. Nah, gambar hitam terus tulis caption atau enggak ceritanya latar belakang dia kenapa bisa masalah Iya, iya. gini-gini. Makanya kayak kita lihat nih dia bagus ya, kayak adem-adem aja tuh kalau kehidupannya enak, berlimpah uang. Tapi kalau kita lihat di belakangnya dia penuh dengan banyak masalah. Oh, tapi taunya dari mana nih biar sahabat Edu juga tahu nih. Waktu lagi lihat di IG atau semua platform sosial media, kita bisa tahu oh ini influencernya, oh pasti fake nih. Ya kan? Oh pasti dibuat ini ada personalitinya pasti beda dengan yang aslinya. Biasanya sih Desi melihatnya dari Instagram story. Oh story. Story itu memang kan Oke. story itu kan orang lebih bebas ya, Iya, nggak iya. kayak di postingan kan tiap hari kita bisa lihat gitu. Oke. Instagram story bisa menceritakan oh ini punya Personalnya tuh seperti apa yang sebenarnya ya. seperti apa, Oh berarti kelihatan. tips nih buat sahabat Eljon, jangan update story. Biar tidak salah update. Oh salah, ya. Iya. Seberapa sering Des bikin story IG? Kalau Desi sering, tapi nggak banyak. Paling minimal tuh dua story, 3 story gitu. Minimal seharinya. Minimal. Oh, Kalau oke. misalnya
ada event atau ada acara Oh iya, gitu, lebih sering ya? waduh bisa sampai nanti 8 atau bisa kan titik-titik. Oh, iya. Oh, sampai titik-titik ya. Oh, balik. Oke. Iya, memang Karena kita aktivitasnya ya. aktivitas kayak supaya netizen tuh Jadi, melihat aku ada kegiatan. Ini mewakili generasi milenial yang ada sekitar 8 atau bisa banyak ya. Nah, Iya. generasi centennial sendiri. Kalau Mawar aktif ya, iya. apa tips-tips kesehatan ya kalau nggak salah ya? Iya, karena memang lifestyle aku memang suka nge-gym. Workout. Iya. Iya, workout. Jadi memang aku juga mau influence orang-orang tentang hidup sehat. Tentang Jadi, hidup sehat. Iya. Makanya aku kalau lihat story dia, aku bikin Termotivasi. cemburu. Oh iya. Kirain sudah termotivasi berusaha. gitu. Ini yang tentang hidup sehat ya. Bagaimana Yes. hidup yang tidak sehat? Yang penting kenyang. Iya. Perut kayaknya Tapi hati nggak mau senang. kalah sama Mawar gitu kan. Oh, Dia iya. seminggu 2 kali upload dong badminton. Benar. Yang penting Iya. kelihatan keringat. Uploadnya pas satu lagi nepoknya doang. Karena memang tujuannya kan beda. Nah, biasanya kita itu Instagram, kalau kita sehari nggak update, engagementnya turun. Oh, Benar. Jadi oke. memang setiap hari harus update. Nah, Jadi benar. itu yang tadi kebutuhan gitu. betul. Mau Nah, nggak ini mau. Sehari berapa banyak Mawar? Minimal. Nggak bebas. Yang Bebas. penting sehari ada aja. Yang penting ada satu hari minimal Yes. satu dong. Tapi Pasti kan harus iya. konsisten kan? Harus Maksudnya kalau konsisten. sekali temanya tentang olahraga, Iya. akan begitu terus Iya, ya? benar. Engagementnya turun. Nah, ini yang mesti kita tanyakan ya kan terkait dengan Iya. namanya topeng kepribadian tadi. Iya. Apa yang dirasakan sama Desi ketika misalnya wah engagementnya turun atau followersnya berkurang nih, berkurang 1, berkurang 2 misalkan, atau ada berkurang 10. Nah, apa yang dirasakan sama Desi? Kalau dibagi Sakit hati kah atau seperti kayak gimana? bagi Desi tuh kayak mungkin masih belum war gitu ya, belum khawatir banget gitu. Oh, oke. Belum, cuman kalau tiba-tiba followersnya tiba-tiba Drop? kurang 10 gitu baru terasa kalau Oh. satu-satu. Apa yang dirasakan maksudnya terasanya? Rasanya itu kayak ih apa konten aku tuh Ah, menarik itu ya. atau aku tuh banyak yang nggak disukai sama netizen atau Berarti ada pengaruhnya ya? simpang siur Betul, beritanya betul. yang tak aneh-aneh tentang Iya. aku gitu. Akhirnya kan mulai mencari-cari lagi konten gue yang mana sih yang Iya. paling banyak like-nya kan? Ya, jadinya kayak aku scroll lagi foto-foto atau video supaya kayak ada nih mungkin foto video yang bisa menarik perhatian netizen. Iya, iya. Nah iya. ini Desi, kalau Mawar Iya. gimana nih Iya, yang centennial? bagian- Kurang Iya. dikit aja follower atau likes gimana tuh rasanya? Sangat-sangat berpengaruh sih. Apa? Banget ya? Kayak gimana? Langsung koreksi kayak aku ada buat apa ya Nah, kemarin yang betul. berbeda dari Iya. hari kemarin gitu. Hari Koreksi ini aku diri ada langsung buat- jadi iya, kayak langsung jadi koreksi kayak diri. berusaha menyenangkan netizen sampai berusaha gue jadi harusnya kayak begini ya tampil ya. Jadi sebenarnya bukan seorang Mawar yang sebenarnya ya, kalau bisa kita lagi ketemu atau bisa juga nih bukan Desi yang sebenarnya, misalnya Desi yang sebenarnya adalah orang yang santai ya kan? Iya. Ya kan? Bener nggak kayak gitu ya? Bener. Orang yang santai nggak harusnya yang kelihatannya Iya, anggun. iya. Mungkin kalau misalnya kelihatan sama netizen, makan table manner banget gitu Iya. kan. Padahal makan pas lagi ada nasi padang, angkat kaki. itu dalam diri. Sama piringnya dimakan juga ya? Itu dia. Jadi inilah yang membuat namanya topeng kepribadian. Nah, jadi Iya. tahunya misalnya kayak gimana nih? Tadi kan Artinya nggak selalu buruk topeng kepribadian, Betul. karena tujuannya apalagi kayak Mawar memotivasi orang Betul. lain untuk walk out gitu kan? betul. Nah, ini tadi kan seperti janjinya tadi bahwa kita akan melihat. Nah, tadi yang saya bilang bahwa introvertnya, contoh dari diri saya Iya, sendiri. iya. Nah, kalau saya dulu juga merasanya adalah seorang introvert. Bayangkan, introvert atau tidak? Kalau misalnya temannya cuma sekitar 5 aja. Cuma 5 di satu kelas istilahnya. Introvert atau tidak? Karena satu kelas isinya cuma 6 orang. Betul tidak? Itu artinya kritis. Lu sekolah di mana sih bro? Jangan-jangan di hutan mana gitu ya. Nah, sekelas ada 30 orang, perlu diperjelas sih saya. Iya, biar nggak salah. Nah, jadi kan orang menilainya, wah itu orang introvert sekali. Bahkan pas waktu lagi ngomong di depan bro, dulu ya, itu tuh waduh nggak berani pas waktu yang ngomong di depan tuh gemeteran. Jadi istilahnya, ya kan kaki itu nggak bisa bohong ya, gemeteran. Iya kan? Nah itu jadi dibilang orang introvert. Tapi ketika waktu itu gua tes kepribadian, pakai apa? Dengan banyak macam lah ya. Iya, Ternyata- psikotes. Ya, psikotes dan juga ada tes dengan pakai sidik jari dan macam-macam gitu. Ternyata orang yang extrovert ini ada something yang berbeda ternyata ya. Jadi sebenarnya secara DNA-nya kita sendiri itu bisa berbeda dengan apa yang kita rasakan. Kenapa kita menjadi seorang introvert? Bisa jadi salah satunya pengaruh dari keluarga. Ya kita nggak bisa Keluarga bilang. introvert rata-rata. Iya. Keluarga ternyata bukan masalahnya introvert, keluarga extrovert juga. Cuman maksudnya dari keluarga, lu nggak boleh begini, terlalu banyak larangan. Mungkin profesi Penekanan dalam ya. keluarga juga banyak Iya. yang menjalankan aktivitas yang introvert kali ya. Iya, dibilang introvert enggak sih sebenarnya kan self, ya kan? Berarti yang aneh lu. Karena banyaknya. Masalahnya dia lu. Betul. Saya iyain aja lah. Lu seret-seret keluarga.
Jadi salah satunya ini yang juga bakal bermasalah tentang yang kita cerita tentang bipolar. Kenapa ya? Banyak orang tidak mengerti bahwa larangan terhadap namanya anak itu bisa mempengaruhi anaknya tersebut. Iya, betul. Kan? Benar. Misalnya contoh, lu nggak boleh begini. Karena tujuan dari orang tua itu bukan artinya jelek. Tujuan orang tua itu sebenarnya bagus, ya kan? Iya. Tetapi dia pengen anaknya supaya nanti dia ke depan, wah dimasukin lah nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Iya. Terlalu banyak untuk anak kecil, mereka tidak sanggup untuk bisa memegang itu. Iya, Ya dia kan? malah nggak bisa mandiri Dibatasi. juga. Iya, Ini jadi ya. karena dibatasi di bentengnya terlalu banyak, membuat dia, aduh gua mau kemana ya, dikit-dikit kayak disalahin. Kalau harus minta izin gimana? Nah sama, dikit-dikit harus minta izin ya kan, tetapi dibilang adalah sesuatu izin yang terbatas. Lu boleh minta izin kalau, misalnya ya, lu nggak perlu harus minta izin kalau. Oh, iya. Ya kan, jadi Kalau aku bilang sama anak-anak, karena kan makanan itu bukan otorita aku. Iya, iya. Apa yang ada di lemari atau di kulkas, ya. otorita istri. Iya. Ih, minta ini dah. Iya, tanya mami ya, gitu. Iya. Gue juga nggak mau dikira ntar gue yang ngabisin gitu. Itu pembagian tugas lah ya. Tetapi Iya. intinya di sini kita pengen mendidik, mengedukasi bahwa sahabat Eljon di luar sana, anak-anak itu diperlukan adalah namanya kebebasan. Iya, ya kan? kepercayaan. Kepercayaan itu sebenarnya yang diperlukan untuk ketika mereka nanti belajar ketika mereka dewasa. Iya. Iya kan? Dan ini seharusnya memang digaung-gaungkan semenjak mereka masih kecil. Iya. Nah, banyak para pembicara itu dulunya ya, mereka itu juga pasti didikan dari yang keras dari orang tuanya. Iya, betul. Ya kan? Nah, kedua dari lingkungan. Ya kan, dari lingkungan seperti apa? Contoh nih ya, banyak kalau kita nggak usah cerita dari keluarga lagi, dari misalkan om tantenya bilang, lu kok kenapa anak lu begitu? Wah, jadi kan terpaksa tuh ya, melindungi orang tuanya. Nah, itu jadi pengaruh dari lingkungan membuat orang itu juga akhirnya tertekan. Nah, karena Iya. tertekan seperti itu, kadang-kadang orang membuat namanya topeng kepribadian. Seberapa, nah kan kita cerita tadi ya, tadi Mawar, bahwa cerita, wah ada perasaan nih ya ketika lagi berkurang ya kan, koreksi diri. Nah, ketika dia merasa tiap kali dia diserang terus-menerus dan diri dia termasuk yang diri yang lemah, dia tidak tahan, maka dirinya otomatis mengeluarkan pribadi yang baru. Ya kan? Sebenarnya tujuan di dalam namanya subconscious mind. Wah, bahasanya mulai keren ya. Iya. Aha. Itu jadi self defense. Jadi self defense dia karena tujuan dari alam bawah sadar kita adalah untuk melindungi. Iya, Ya kan? Pak, tolong ngomong jangan ditepuk-tepuk Oh iya, mikrofonnya ya Pak. saya elus-elus aja ya. Iya kan? Nanti bunyinya di sana. Iya, jadi ketika dia mau melindungi, jadi muncul satu karakter yang baru. Dan biasanya karakternya ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Berbeda Makanya dengan aslinya. biasanya kalau muncul yang namanya kepribadian ganda, biasanya itu yang bipolar. Satunya orangnya baik banget, satunya orang yang galak banget. Nah, biasanya seperti itu tujuannya. Iya. Ya, nanti lama-lama muncul lagi. Oh, yang ini masih belum bisa selesai nih masalahnya. Muncul lagi kepribadian yang lain. Iya. Makanya nggak heran ya, orang bisa jadi 16 kepribadian, 21 kepribadian. Paling banyak berapa? Yang selama saat ini saya tahu 21 kepribadian. 21 ya. Tapi bahkan ada bisa lebih tentang 21 kepribadian juga ya. Kenapa? Karena yang ini nggak menyelesaikan masalah, ini nggak menyelesaikan masalah. Nah, tahunya dari mana? Ini kan buat sahabat Eljon dan juga semua di sini bisa tahu kan, Desi ya, Mawar dan Brodo ini juga tahu bahwa kadang-kadang orang mengalami namanya kehilangan waktu. Iya. Kok tiba-tiba kapan gue sampai di sini? Tadi gue ngapain aja? Jangan-jangan Dia Anda jadi di take kepribadian over yang lain. sama kepribadian yang lain. Hati-hati Gitu. kalau punya suami kayak gitu. Iya. Yang baru habis dari mana? Hah, emang tadi kita dari mana? Nah, itu. Iya. Tiba-tiba dia pagi bang, kamu siapa? nah, jadi itulah yang dimaksud dengan namanya topeng kepribadian. Bahkan Oke. namanya introvert pun juga bisa seperti itu. Iya. Oke, Ya. baik. Nah, berarti memang dampak dari faking tadi ini luar biasa dan Iya. lumayan besar sekali, Iya, bahkan bisa iya. mengakibatkan bipolar. Nah, ini memang berbicara mengenai kontroversi citra diri, apalagi fake di sosial media, sangat menarik sekali dan memang ada banyak kontroversi juga. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Tetap saksikan L Talk, Empower Life Through Communication. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.